Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang beberapa tentara yang mencoba menjaga perbatasan ketika umat manusia saling memperebutkan wilayah daratan akibat bumi yang mulai tenggelam. Setelah menjaga selama bertahun-tahun, para tentara ini harusnya kembali ke negara mereka, tetapi entah mengapa kapal yang menjemput mereka tak kunjung datang, sehingga mereka terpaksa harus bertahan hidup di tengah-tengah lautan tersebut. Lalu apakah mereka bisa pulang dan menemui keluarga mereka lagi? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2063, tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan hingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Akibat kejadian itu, bumi kini hanya memiliki dua benua yang masih belum terendam oleh air, namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, di tengah-tengah laut yang terletak di antara kedua benua, terlihat ada sebuah pos militer yang biasa disebut sebagai The Sentinel, di mana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Mereka seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya, namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua tersebut. Karena masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan, meski mereka sedang diterpa oleh badai ganas yang sering terjadi di lautan itu. Di sana, sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka berada, sehingga ia menyuruh si teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari The Sentinel. Lalu saat Baines sedang melakukan tugasnya, ia melihat ada beberapa pipa yang mulai bocor, namun ketika ia mencoba memperbaikinya, ia justru sempat tersangkut di sana meski pada akhirnya ia berhasil membebaskan dirinya sendiri. Di sisi lain, kedua tentara bernama Sullivan dan Cash mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ombak yang menghantam mereka sangatlah kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian itu, bahkan The Sentinel pun masih bisa bertahan meski mereka baru saja ditabrak oleh ombak setinggi 9 meter. Keesokan harinya, keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain sambil menyantap persediaan makanan yang hanya tersisa sedikit. Dan di sana Baines tampaknya sangatlah marah karena Sullivan dan Cash gagal mempertahankan jaring berisi ikan yang bisa mereka gunakan untuk menambah persediaan makanan. Mendengar hal itu, Sullivan pun mulai terpancing emosi dan mulai mengatai Baines, tetapi untungnya Hendrik segera menghentikan mereka karena emosi tak bisa menyelesaikan masalah mereka. Baines selalu bertanya mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan, dan Hendrik pun menjelaskan bahwa telegraf yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Singkat cerita, setelah situasi mereka mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegraf, di mana di sana ia memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Sullivan kemudian menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar, dan di sana Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon angin yang suka joget-joget tersebut karena tempat ini merupakan pos militer bukan pasar malam. Lalu saat Sullivan melihat ke arah laut, tanpa disadari tiba-tiba ia melihat ada sebuah kapal yang melintas di dekat sana, dan Cash pun juga telah mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka.
Awalnya Sullivan terlihat sangat senang karena ia mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Baynes untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Case kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi karena kapal itu tak memberikan jawaban, Hendrik akhirnya terpaksa memberikan tugas pada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung dengan menggunakan perahu skoci. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di dekat kapal bernama Aurora itu, Sullivan mulai kebingungan karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal, Sullivan mendapati bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah tertutupi oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi sama sekali, bahkan persediaan makanannya juga masih tersisa banyak. Hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Sementara itu, ketika Hendrik mencoba menghubungi Sullivan, Sullivan justru menghiraukan panggilan tersebut karena ia sedang asik makan beng-beng yang rasanya enak sekali, sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol. Di dalam ruangan, Hendrik berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel, tetapi saat ia meminta salah satu kunci meriam yang dibawa Cash, entah mengapa Cash sempat menolak, yang mana hal itu membuat Hendrik mengingatkan Cash tentang protokol mereka, hingga akhirnya Cash terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Lalu setelah Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam, ia pun mencoba menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya, dan untungnya Sullivan menjawab panggilan tersebut, sehingga Hendrik akhirnya membatalkan serangan sambil menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Saat Cash meminta kuncinya kembali, Hendrik mengatakan bahwa ia tak akan memberikan kuncinya pada Cash lagi, sebagai hukuman karena Cash sebelumnya tidak menuruti perintah darinya. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cash, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta, dan tampaknya hal inilah yang membuat Cash rela menolak perintah Hendrik karena ia tak ingin kehilangan Sullivan. Kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh, mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Sullivan lalu meminta Hendrik untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat, tetapi entah mengapa Hendrik justru menganggap bahwa hal ini hanyalah hal biasa, dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat ia melihat Hendrik membawa kedua kuncinya. Setelah selesai mandi, Hendrik mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut, dan ia berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara itu, saat Sullivan dan Cash sedang berbincang-bincang di kamar, Sullivan mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik, dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Hendrik sempat kebingungan saat ia melihat bahwa Sullivan, Cash, dan Baynes sedang menunggu di depan alat telegraf, dan tanpa disadari Baynes malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sullivan sebelumnya. Hendrik lalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh, namun tiba-tiba alat telegraf itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut, tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu merupakan pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sullivan. Hal ini menandakan bahwa selama ini semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat, dan pesan-pesan yang mereka terima hanyalah pesan dari Sullivan yang selalu ia kirimkan setiap hari. Malamnya saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, Baynes diam-diam masuk ke dalam kapal dan tampaknya ia merencanakan sesuatu
karena ketika Sullivan bertanya mengapa Baines pergi meninggalkan barang-barangnya, Baines pun hanya menjawab bahwa ia baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Tak lama setelah itu, mereka berdua mulai minum bersama dan di sana Baines pun menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya, itu pun jika rumahnya masih ada. Selain itu, Baines juga sempat mengatakan bahwa ia mungkin bisa memperbaiki kapal yang mereka temukan sebelumnya, yang mana hal itu membuat Sullivan pun mulai tertarik untuk kabur dari sana, sehingga ia mencoba menceritakannya pada Cash, berharap Cash mau kabur bersama mereka. Sullivan mengatakan bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana, tetapi entah mengapa Cash justru terlihat kebingungan, bahkan ia pun khawatir jika Hendrik tak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, Sullivan dan Baines diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal untuk memperbaiki mesin itu, dan setelah mengutak-atik mesinnya, mereka akhirnya berhasil menyalakan kapal tersebut. Sayangnya saat mereka keluar, entah mengapa Hendrik justru menyuruh mereka berdua membongkar kapal itu lagi, serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel, dan jika mereka menolak, maka Hendrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya. Di tengah kekacauan itu, Cash mencoba berbicara dengan Hendrik berharap ia bisa membujuknya, sementara Sullivan dan Baines berencana melawan Hendrik, karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian, Hendrik dan Cash tiba-tiba datang menemui mereka dan tampaknya Cash berhasil membujuk Hendrik karena Hendrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirim laporan, sementara dua orang lainnya harus tinggal di Sentinel. Hendrik mengatakan bahwa ia sudah pasti tinggal di Sentinel, tetapi tanpa disadari ternyata Cash juga berencana untuk tinggal, yang mana hal itu membuat Sullivan sakit hati karena ia tak menyangka bahwa Cash tak ingin pergi bersama dirinya. Di dalam kamar, Sullivan pun mencoba meyakinkan Cash agar ia mau pergi bersamanya, tetapi entah mengapa Cash justru mengatakan bahwa ia tak mencintai Sullivan, sehingga Sullivan pun langsung pergi dari sana. Sementara Cash justru menangis setelah melihat kepergian Sullivan. Sebelum pergi, Henry sempat memberikan beberapa dokumen pada Sullivan sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap musuh, dan saat Sullivan mencoba meyakinkan Hendrik untuk pergi bersama-sama, Hendrik justru menolak ajakan itu. Lalu ketika Hendrik kembali melanjutkan investigasi, ia akhirnya menyadari bahwa kapal itu ternyata sengaja menghindari Sentinel, yang mana hal itu membuat ia sempat curiga pada Cash, tetapi pada akhirnya ia membuang rasa curiga itu. Keesokan harinya, semua orang pun terbangun saat mereka tiba-tiba mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka, sehingga mereka pun segera mempersiapkan meriamnya untuk mempertahankan Sentinel. Sullivan kemudian bertanya apakah mereka harus mengeceknya terlebih dahulu, tetapi entah mengapa kali ini Hendrik justru menolak dan mereka pun langsung menembak kapal itu, meski pada akhirnya tembakan mereka meleset. Saat Cash menyadari bahwa ternyata kapal itu merupakan kapal milik mereka, ia berencana mengatakan hal itu pada Sullivan dan Baines, namun sayangnya ia terlambat karena Hendrik sudah menodongkan senjata miliknya. Hendrik lalu menyuruh Baines untuk menembak kapal itu, tetapi Baines justru menolak, yang mana hal itu membuat Hendrik terpaksa menembak telinga Baines, dan setelah melihat kejadian itu, Sullivan pun akhirnya terpaksa menembak kapalnya. Di saat Hendrik lengah, Cash langsung memukul kepala Hendrik hingga ia pingsan, kemudian mereka pun mengurung Hendrik di dalam ruangan penyimpanan, dan Cash juga mengambil kedua kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Hendrik. Setelah kejadian itu, Baines mengatakan bahwa ia sudah tak peduli lagi dengan Sentinel, sementara Cash mengatakan bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan, karena ia ingin Sullivan pergi tanpa memikirkan dirinya. Lalu saat Sullivan mencoba memberikan makanan pada Hendrik, Hendrik pun menceritakan hasil investigasinya, yang menyimpulkan bahwa kapal itu berencana datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu, tetapi entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik,
hingga mereka berhasil menemukan kapal itu. Tampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan sengaja memberikan informasi palsu pada kapal tersebut. Namun sayangnya Sullivan tak percaya perkataan Hendrik, lalu ia pun pergi dan meninggalkan Hendrik di sana. Keesokan harinya, saat Sullivan mencoba mencari keberadaan Baynes, tanpa disadari Baynes yang sudah terpengaruh oleh minuman tiba-tiba mulai menyerang Cash, tetapi pada akhirnya Cash berhasil menghentikan hal itu. Cash lalu menceritakan hal itu pada Sullivan, namun tampaknya ia tak sadar bahwa Baynes berhasil mengambil kedua kunci yang dibawa olehnya, yang mana hal itu membuat Baynes bisa mengaktifkan generator dan ia berencana untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Sullivan dan Cash lalu mencoba membujuk Baynes agar ia tak melakukan hal itu dan pada akhirnya Baynes pun menghentikan perbuatannya karena ia lupa kata sandi terakhir yang digunakan untuk mengaktifkan generator. Di sana Baynes mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat ingin membunuh Hendrik, tetapi Baynes juga mengatakan bahwa Hendrik sudah kabur dan ketika Sullivan mencoba mengeceknya, ternyata jendelanya sudah terbuka yang mana hal itu menandakan bahwa Hendrik sengaja melompat ke laut. Saat Sullivan melihat dokumen milik Hendrik, ia pun terkejut karena Hendrik ternyata sudah menjaga Sentinel itu sejak lama karena ia sengaja memperpanjang masa kontraknya sendiri. Sullivan yang penasaran pun mencoba melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh Hendrik dan ternyata perkataan Hendrik tentang kapal itu benar, yang mana itu menandakan bahwa ada salah satu dari mereka yang merupakan seorang impostor. Tak lama kemudian, mereka sempat melihat ada tumpukan sampah yang hanyut tak jauh dari tempat mereka berada, dan karena mereka membutuhkan peralatan, Cash akhirnya berencana mengecek tumpukan sampah tersebut dengan ditemani oleh Baynes. Sebelum pergi, Baynes sempat menceritakan tentang istrinya yang saat itu sedang hamil ketika ia dikirim menuju Sentinel, dan hingga kini ia masih belum tahu apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Ia lalu meminta maaf karena sebelumnya ia sempat mengacau dan Sullivan pun memaafkan Baynes. Namun karena ia belum bisa mempercayainya, Sullivan memberikan senjata Hendrik pada Cash untuk berjaga-jaga jika saja Baynes berencana menyakitinya. Setelah mereka berdua pergi, Sullivan mencoba memancing berharap ia bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambah persediaan makanan, tetapi tanpa disadari ia justru menemukan tubuh Hendrik yang meninggal akibat terkena tembakan di kepalanya. Ia lalu mencoba mengecek dokumen milik Baynes, namun tampaknya Baynes hanyalah seorang teknisi biasa, meski ia memiliki riwayat tentang kebiasaan buruknya yang suka minum minuman keras. Sullivan lalu mencoba mengecek jadwalnya kembali dan di sana ia menemukan sebuah fakta bahwa ketika kapal jemputan mereka tiba, ternyata Cash yang sedang berjaga antara pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Tak hanya itu, ternyata alat pemancar yang ada di dalam Sentinel bisa dilepas, yang mana hal itu menandakan bahwa Cash sengaja menjebak kapal jemputan tersebut agar ia bisa menghabisi semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, ketika Cash tiba, ia mengatakan bahwa Baynes sengaja melompat ke arah tumpukan sampah dan tak ingin kembali lagi. Tetapi meski Sullivan tahu bahwa Cash berbohong, ia justru tak melakukan apapun karena ia terlalu takut untuk mengatakan hal itu pada Cash. Keesokan harinya saat Cash terbangun, entah mengapa Sullivan sudah tidak ada di sana dan ketika ia mencoba menghubunginya, Sullivan akhirnya mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang Cash yang merupakan seorang pengkhianat. Sullivan kemudian berencana menghancurkan Sentinel karena ia sudah tidak peduli lagi dengan semua ini, dan Cash pun akhirnya mengungkap alasan mengapa ia sengaja melakukan hal itu. Tetapi sayangnya Sullivan sudah tidak bisa mempercayai Cash lagi. Saat Sullivan memencet tombolnya, entah mengapa radiator itu tak jadi meledak dan hanya memunculkan sebuah pesan seperti yang pernah dikatakan oleh Baynes sebelumnya. Tampaknya Baynes sengaja mengubah program dari radiator tersebut agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan meriam maupun menghancurkan Sentinel. Setelah kejadian itu, Sullivan dan Cash mulai mengobrol tentang diri mereka masing-masing dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam Sentinel
tanpa mempedulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.